apa kabar? Sahabat catatan jurnalis. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, pada obrolan saya hari ini, saya ditemani oleh seorang senior saya. Dia adalah seorang aktivis pada masanya. Namun sekarang ini lebih banyak dia dalam pembinaan kemahasiswaan. Dia juga sebagai seorang ketua dari organisasi nasional di DPD Pospera Provinsi Sumatera Selatan. Sudah menemani saya dan di samping saya ada Bang Tumpal Simari-Mari. Benar? Hai guys, ya. Oke. Apa kabar Bang Tumpal? Baik. Oke. Bang Tumpal. Jadi beberapa waktu terakhir, ya kan Bang? Saya melihat Abang seperti membagikan sebuah flyer ke beberapa media sosial. Ya Bang ya? Nah, itu flyer apa Bang? Flyer itu adalah pendidikan dari Dema Pospera Sumatera Selatan. Jadi itu adalah sebenarnya perekrutan dulu, perekrutan anggota, kemudian nanti akhirnya jadi pendidikan. Jadi itulah flyer yang mau dibagikan, yang dibagikan di media sosial. Di media sosial. Sosialisasinya masif sekali ya? Sosialisasinya ya masih seluruh grup kita bagikan. Aduh, kalau aktivis itu selalu masih dan pergerakan di bawah tanah. Jadi tadi disebutkan bahwa Dema Pospera. Artinya ini adalah sayap. Ada induknya dong? Ada. Nah, induknya itu apa Bang? Induknya sebenarnya induknya itu ada yang namanya DPD Pospera Sumatera Selatan. Kemudian DPD Pospera Sumatera Selatan ini juga punya induk sebenarnya yang namanya juga PENA 98. PENA 98. Iya, Perhimpunan Aktivis Nasional 98. Nah, kayak gitu. Jadi Perhimpunan Aktivis Nasional 98. Di PENA 98 Sumatera Selatan, kemudian di bawahnya itu ada namanya DPD Pospera Sumatera Selatan. Kemudian untuk mahasiswa, ada untuk kalangan mahasiswa. Namanya Dema Mahasiswa, Dewan Mahasiswa Pospera Sumatera Selatan. Wih, apakah Dewan Mahasiswa Sumatera Selatan ini ada cikal bakal generasi atau aktivis akan mendatang? Coba Bang cerita dikit ini. Jadi, kupikir ya gitulah. Artinya kan sebenarnya Dema ini adalah kawal candra di muka. Jadi tempat melatih, tempat kawan-kawan berlatih, kemudian berkumpul, berserikat, dan semuanya dilatih dulu. Dilatih di Dewan Mahasiswa, tapi terkhusus kepada para mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi lah, nanti pikirnya nanti cuma mahasiswa cowok doang kan. Tapi perempuan juga di situ ada wanita. Ada banyak ya? Iya, jadi tempat melatih mereka, berkumpul mereka. Jadi untuk mempersiapkan leadership dari mahasiswa itu. Artinya tugas-tugas apa saja ketika menjadi mahasiswa. Jadi misalnya jangan hanya kuliah tok doang, tapi ya juga harus berorganisasi. Tidak hanya mendapatkan pendidikan formal ya? Iya, tapi ada organisasi-organisasi yang memang harus berorganisasi ya. Kemudian kita buka open recruitment melalui, karena kuliahnya online sekarang, kita juga perekrutannya juga online. Itulah menggunakan media sosial itu. Gitu. Aduh, waktu mengikuti perkembangan zaman teknologi sekali nih di era milenial 4.0 ini kan. Boleh bercerita sedikit nggak Bang? Apa Dema Pospera ini kapan sih mulai lahir atau mulai disosialisasikan kepada mahasiswa atau masyarakat umum lah? Sebenarnya Dema Pospera ini sebenarnya hasil dari turunan dari turunan dari Kongres Bali waktu itu. Artinya kemudian ada pertemuan mahasiswa, lahir PENA, melahirkan Pospera, kemudian nanti akan melahirkan khusus untuk mahasiswa adalah Dema Pospera. Gitu. Oh, jadi sudah lahir pada tahun berapa kira-kira? Sebenarnya kalau Demanya sih belum kongres. Iya. Tapi karena juga berkongres, karena juga harus karena sebenarnya ada rencana kemarin tuh mau kongres. Tapi karena ada situasi pandemi ini ya semua mengubah rencana-rencana itu memundurkan. Oke. Tapi memang sebenarnya kita membangun dulu struktur di bawahnya ya Bang, baru nanti kita bisa melakukan kongresnya ya kan. Iya, jadi kan begini. Sebenarnya kalau kita itu harus membangun di bawah, artinya organisasi itu bottom up. Jadi bukan dari top down. Jadi ya bangun di bawah. Bahwa memang ada kan, kalau selama ini kan datang dari Jakarta terus buka di sini enggak, tapi kita kan memang di jaringan di grassroots dulu Bang ya, baru membangun ke atas. Jadi artinya ini ternyata sudah ada fondasi yang sudah siap untuk mencakup ke tingkat nasional. Artinya kan kampus-kampus ada komisariat juga Pospera, kemudian ada juga cabang kayak begitu. Jadi ya bangunnya begitulah. Artinya dibangun dari grassroots. Bukan dibangun dari misalnya dari atas kemudian bukan langsung dari ada DPP langsung dari atas, bukan. Artinya dibangun di bawah, ada orangnya,
bukan organisasi ini misalnya harga organisasi papan nama, bukan begitu. Bukan ya. Ya kita harus juga lebih masif di bawah. Lebih membangun dulu kaderisasi ya, kaderisasi di bawah. Oh gitu. Luar biasa sekali. Jadi ini peluang nih bagi adik-adik yang mungkin sekarang ini mungkin sudah lulus sekolah SMA dan sekarang akan melanjutkan ke jenjang tingkat serata atas. Jadi atau kuliah. Jadi ini ada peluang nih untuk menambah wawasan, pengetahuan, cara berorganisasi itu bisa bergabung di Demapospera. Nah, gitu kan. Nah, Bang, boleh bercerita sedikit nggak, Bang? Mungkin bisa disebutkan apa sih kira-kira yang menjadi alasan kenapa ketika mereka lulus sekolah, lulus SMA terus masuk kuliah bergabung di Demapospera ini sendiri? Kita punya keyakinan bahwa ada cara kita tersendiri, misalnya melatih atau mendidik kawan-kawan mahasiswa menjadi pemimpin ke depan. Karena juga kita persiapkan, ya kawan-kawan mahasiswa kan calon pemimpin. Jadi kita didik bagaimana misalnya menjadi pemimpin menurut apa yang kita pahami. Oh, jadi lebih menciptakan leadership ya? Leadershipnya sebenarnya kan. Kemudian tingkat penyadaran kenapa harus berorganisasi, kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Tugas kita sebagai mahasiswa itu apa? Jadi kan tidak hanya misalnya datang ke kampus menyelesaikan tugas kemudian PR, tapi juga ada sambilan sebenarnya organisasi. Ada poin-poin tambahan sebagai membuat mahasiswa ini misalnya menjadi lebih progres itu ya dalam melihat persoalan-persoalan di kekinian di masyarakat. Oh, seperti inilah mahasiswa. Apa yang bisa dilihat ya sudah. Misalnya kalau ada masyarakat yang harus dibantu ya juga mahasiswa juga harus turun ya, turun masyarakat. Membantu bila perlu, kalau mendampingi masyarakat, advokasi masyarakat ya. Masyarakat yang punya persoalan. Luar biasa. Jadi lebih dikaderisasi untuk seperti itu, seperti Bang, itu, ya. Ya. Lebih sosialis ya. Oke. Jadi, Bang. Jadi bercerita lagi nih sedikit, Bang. Di Demapospera ini sendiri, Bang, tentunya kan saya perhatikan lebih banyak tantangannya mungkin kan. Karena seperti ini loh. Pada masa Abang mahasiswa pada waktu itu dengan mahasiswa zaman sekarang. Nah, ini bagaimana, Bang? Mungkin bisa bercerita histori sedikit pada waktu zaman Bang Tumpal dengan zaman mahasiswa zaman sekarang. Nah, itu tentu kan banyak sekali tantangannya ketika memang kita harus bisa merangkul kawan-kawan untuk sadar nih bagaimana menanamkan nasionalis, bagaimana menanamkan nasionalis pada diri kita sendiri agar lebih patriot gitu. Gimana, Bang? Nah, tantangan kan berbeda. Misalnya kalau kami dulu di zaman mahasiswa dulu, biasanya kan ya berkembang berdialektika sendiri, kemudian tumbuh sendiri, ya kebanyakan di organisasi kampus. Karena ada momentum misalnya 98. Kemudian itu yang membuat di zaman angkatan 98 itu ya berkembang sendiri, berdialektika sendiri, kemudian sampai menemukan bagaimana dia bersikap. Nah, kemudian sampailah misalnya pada penjatuhan Soeharto. Nah, kalau mahasiswa sekarang ini sudah banyak organisasi mahasiswa yang sebenarnya membuka ruang demokrasi. Jadi siapapun mahasiswa, tidak ada lagi larangan masuk organisasi apapun. Artinya yang ini ya silahkan saja masuk. Misalnya ada Demapospera atau yang lainnya juga. Atau organisasi mahasiswa yang lainnya. Silakan, nggak apa-apa. Nggak ada yang dilarang. Kecuali dia menjadi organisasi terlarang versi pemerintah. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, Bang ya. Iya. Oke. Nah, jadi sudah tahu kan seperti apa tadi. Nah, terus juga, Bang, kita melihat, Bang, kondisi saat ini. Kira-kira seperti apa sih peranan mahasiswa ini ke depan dalam ikut membangun kemajuan di Indonesia khususnya? Kalau mahasiswa ke depan yang harus apa yang dilakukan oleh mahasiswa ke depan, kupikir juga dia harus menjadi partisipan. Partisipan itu artinya melihat bagaimana misalnya tidak bisa dilepaskan juga dia mahasiswa itu politiknya yang politik tidak bisa dipisahkan. Jadi ya mahasiswa mana yang misalnya yang berpihak, kemudian lebih pada tingkat kebersihan, kemudian bisa juga tingkat kebersihan itu artinya bagaimana melihat misalnya kondisi bangsa ini, melihat. Artinya juga mahasiswa juga tidak anti politik, bukan. Yeah. Mahasiswa tidak ada anti politik. Kalau anti politik ya itu zaman dulu ya. Iya, jadi sibuk dengan gerakan moral tapi ya tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Yang tidak boleh itu sebenarnya adalah misalnya mahasiswa itu misalnya langsung pada terlibat politik praktis. Tapi berpolitik ya dibolehkan. Dibolehkan. Tak berpolitik praktis yang dilarang.
Jadi ini Bang, mungkin poin-poin penting nih yang disampaikan juga ketika memang ini kan pasti menjadi salah satu pilihan bagi calon-calon mahasiswa masa depan yang akan mendatang. Dema Prospera ini dalam pengkaderan ini seperti apa sih? Kalau pengkaderan Dema Prospera ini adalah ada beberapa sih yang menjadi pemahaman. Artinya pemahaman tentang toleransi itu lebih diajarkan. Tentang nasionalisme, kemudian tentang apa yang dilakukan sebagai mahasiswa, bagaimana advokasi kepada masyarakat. Nah, itu yang pelatihan-pelatihan seperti itu. Artinya juga pendidikan kritis juga membedah persoalan dari masyarakat itu seperti apa, ya dibedah sama Dema Prospera itu sendiri. Jadi kebanyakan pada bersikap lebih berpihak kepada rakyat kecil. Rakyat kecil. Ya. Wow. Lebih berpihak kepada rakyat kecil. Satu lagi, Dema Prospera di Sumatera Selatan ini sendiri sejak kapan dimulainya, Bang? Kalau Dema Prospera di Sumatera Selatan sih sebenarnya sudah cukup lama. Di tahun berapa itu kami sudah mengirimkan waktu di Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia, waktu itu di Cibubur. Nah, sudah mengirimkan. Kemudian itulah misalnya cikal bakal menjadi Dema Prospera. Nah, kemudian tahun kemarin kemudian ada yang namanya pengukuhan dan pelantikan pengurus Dema Prospera Sumatera Selatan. Dema Prospera. Artinya baru di tahun 2020. 2020. Dikukuhkan dan dilantik. Nah, kalau kita melihat ke belakang nih, Bang, banyak sekali. Nah, lihat ke belakang beneran ini, Bang. Iya, bukan kita melihat ke belakang sebuah histori, bukan. Tapi memang Bang kita sebuah histori kan. Iya. Jadi kita beneran lihat ke belakang. Kita melihat bahwa di belakang kita ini banyak sekali sebuah dokumentasi ya. Dokumentasi yang memang sempat terekam kamera. Mungkin Abang bisa bercerita sedikit, Bang. Ini foto-foto apa sih kira-kira? Nah, ini adalah foto-foto ketika 98 dan 99. Artinya foto-foto reformasi bergulir. Jadi ini adalah foto-foto tahun 98 dan 99. Apakah ini foto-foto zaman misalnya perjuangan mahasiswa? Iya, ini kan semuanya dilihat aja kan. Ada Jakarta Alma Mater, kemudian ada BIS. Nah, itu semua diceritakan di foto-foto ini. Kemudian juga ada organisasi Porkon. Nah, diceritakan semua. Nah, di foto-foto inilah yang digambarkan bagaimana situasi waktu itu. Misalnya kebanyakan sih foto ini dari Jakarta. Iya. Nah, di waktu itu kita bisa lihat. Artinya di sini juga bisa melihat mahasiswa itu betapa berperan pentingnya. Iya. Ya. Jadi kan mahasiswa itu sebenarnya mereka itu bisa menjadi agen perubahan. Artinya juga mereka sebenarnya yang dalam tradisi politik Indonesia, mahasiswa itu sangat berperan. Artinya bisa diterjemahkan sebagai kaum muda. Ya. Kaum muda bagi perjalanan bangsa itu sangat berperan. Sangat berperan. Apalagi di tahun 98. Tahun 98. Tapi tidak kalah penting ya di tahun 2021 dan ke depan. Mudah-mudahan kita punya optimis bahwa dengan perekrutan calon anggota Dewan Mahasiswa Prospera ini, Dema ini ya juga menumbuhkan minat ya daripada calon ketemu. mahasiswa tadi ya, agar bisa tumbuh menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ke depan bisa bermanfaat atau berguna bagi nusa dan bangsa ya. Amin, itu pastilah. Luar biasa sekali. Bang, tadi saya melihat sebuah foto tuh, Bang. Itu foto siapa, Bang? Yang mana tuh? Itu foto dengan menghadap ke belakang terus menunjukkan satu jari. Itu foto. Saya nggak tahu itu siapa. Nggak tahu ya orang itu siapa. Nggak tahu orang itu siapa ya. Karena ini kan foto-fotonya udah begitu banyak. Ini ada satu gedung DPD Prospera ini ada 400 foto. Ada 400 foto. Ada 400 foto. Jadi kan susah lah kita ingat. Lalu bagaimana waktu itu Abang mengumpulkan foto-foto ini menjadi sebuah bingkai atau menjadi sebuah galeri foto perjuangan reformasi ya? Itu gimana mendapatkannya, Bang? Ini kan kawan-kawan dari Jakarta sebenarnya melalui Pena 98. Nah, jadi foto-foto ini meminta ke waktu kan yang punya dokumentasi cukup banyak kan kawan-kawan seperti Bung Reza ini kan. Jadi kawan-kawan pers. Gitu. Minta ada nggak fotonya sini? Artinya inilah membuka mereka bahwa mereka juga mempunyai dokumentasi tentang perjuangan mahasiswa itu. Artinya dia tidak menutup. Kami masih menyimpan dokumentasinya. Sudah minta aja nggak apa-apa. Luar biasa ya. Kalau kayak kita mahasiswa kan zaman tahun 98. Iya, belum terlalu peduli dengan kamera. Iya kan, siapa sih yang punya kamera? Kalau dia kawan-kawan pers kan,
kami kan memang profesi. Wah, Mereka jadi sudah berarti kedatangan catatan jurnalis hari ini di DPD Pospera bener dong? ya. Kalau kawan-kawan pers itu ya itu benar hari ini datang, bahwa kawan-kawan pers itu berperan penting Iya. dalam situasi perubahan di Indonesia ini. Oke. Nah, Bang, sulit nggak sih untuk bergabung menjadi anggota di Dema Pospera itu? Saya pikir tidak, kan itu sudah ada flyer yang dibagikan di medsos, hampir rata-rata semua medsos dibagikan. Ya silakan saja berkomunikasi, ada nomor WA-nya, kemudian berkomunikasi, nanti dikirim balik, misalnya kayak ada formulir, nanti diisi, ya kirim balik lagi. Jadi sebenarnya tidak sulit, jadi mudah, kita memudahkan siapa saja yang mau bergabung, Ya. bergabung dengan Dema Dema Pospera. Pospera. Yang penting dia masih mahasiswa, silahkan. Karena namanya juga judul Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Ya, mahasiswa silahkan. Mau mahasiswa S1, mau mahasiswa S2, atau Mahasiswa. S3, pokoknya mahasiswa. Silakan bergabung, nggak apa-apa. Oke. Nah, oke ya. Kawan catatan jurnalis. Tadi kita sebenarnya asik sih kita mau ngobrol panjang lebar sama Bang Tumpal, ya kan? Tapi ini menjadi salah satu part pertama kita ya, bahwa kita ke depan setelah ini akan melakukan wawancara lagi. Mudah-mudahan kita diundang lagi di DPD Pospera ini setelah mungkin ada pelatihan-pelatihan terhadap kawan-kawan Dema Pospera yang akan masuk di tahun 2021 ini ya, Bang ya. Ya. Nah, closing statement nih, Bang, boleh disampaikan, Bang, untuk calon mahasiswa baru atau yang ingin ikut bergabung di Dema Pospera ini, Bang. Ya, silahkan bergabung kawan-kawan mahasiswa ke Dema Pospera. Jadi pendaftaran tuh ada sekitar 2 minggu dari tanggal 31 sampai 9 Juni. Nah, itu silakan mendaftar bergabung. Kalau misalnya kita mau menciptakan kaderisasi, yakinlah Pospera akan menyiapkan semua cara-caranya. Kemudian istilah kami itu bilang itu adalah silabusnya. Oh, silabus. Oke. Silabus kaderisasinya sudah siap. Silabus sudah disiapkan. Sudah Ya? disiapkan. Oh, ramuannya itu untuk menjadikan seorang kader ya. Iya. Oke, itu senang sekali bisa ngobrol bersama Bang Tumpal selaku Ketua DPD Pospera Sumatera Selatan. Nah, saya Riza Palepi dari catatan jurnalis. Terima kasih dan undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Tumpal. Ya, sama-sama. Wah, ini asik nih kayak mahasiswa ke depan ini. Siap. Sudah ada ramalan khusus ini.